Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tetapi kita akan membacanya secara khusus di ayatnya yang kelima. Lembaga kita memberi judul pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ayatnya yang kelima, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia tentu saja setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Bapak Ibu, anak-anak sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita pada pembacaan kita di saat ini yaitu memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Ayat 1 sampai ayat kelima ini merupakan pesan Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, mengingatkan mereka tentang janji yang mereka sampaikan untuk membantu Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti tahu tentang Korintus. Korintus adalah tempat kota pelabuhan, tentu saja ada bisa dikatakan menjadi berbicara secara finansial, Korintus adalah jemaat yang mampu. Oleh karena itu, bagian ini mengingatkan kita sekalian, tetapi juga dalam konteks pembacaan ini, Paulus mengingatkan Korintus, mengingatkan mereka terhadap janji yang mereka sampaikan bahwa mereka akan membantu Yerusalem dalam bencana yang mereka hadapi. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka dalam surat ini agar mereka dapat memenuhi janji mereka untuk membantu Yerusalem. Dan ternyata janji ini telah mereka sampaikan bukan 1-2 bulan, tetapi sudah 1 tahun mereka belum menggenapi janji ini untuk memberi bantuan kepada Yerusalem. Oleh karena itu, kalau kita baca kembali dari ayat 1 sampai ayat 5 berisikan bahwa Paulus mengingatkan Korintus bahwa mereka harus menggenapi janji mereka untuk membantu Yerusalem. Bahkan Paulus pun memberi contoh jemaat yang ada, bahkan jemaat yang memiliki kekurangan pun dapat sanggup tolong orang-orang yang ada di Yerusalem, yaitu Makedonia. Sekalipun mereka berkekurangan, tetapi mereka memberi dari kekurangan mereka. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari ayat 1 sampai ayat kelima ini mau mengingatkan kepada kita bahwa memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Ini bukan soal berapa banyak yang kita kasih atau sedikit yang kita berikan, tetapi soal ketulusan hati kita untuk memberi. Memberi dengan ketulusan hati itu jugalah yang diajarkan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka dengan contoh yang diteladani oleh Yesus ini jugalah yang harus kita sampaikan, kita berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan memberi dengan kemurahan hati ini tidak dibatasi oleh suku, agama, keluarga, ataupun tidak, tetapi memberi dengan kemurahan hati berdasarkan meneladani Yesus Kristus. Maka siapapun itu, agama apapun mereka, dari suku manapun mereka, maka kita memberi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, seperti tadi saya sampaikan, memberi dengan kemurahan hati berbicara bukan soal
berapa banyak yang kita kasih. Mari kita juga belajar dari Makedonia, sekalipun mereka berkekurangan, tetapi mereka sanggup memberi dengan apa yang mereka miliki. Itu berarti mengajarkan kita memberi dengan ketulusan hati. Bukan soal kita beri banyak lalu kita bersungut dan menceritakan kepada orang lain dan sebagainya, tetapi dari bagian ini mengajarkan kita memberi dengan ketulusan hati, tidak dilihat dari berapa banyak jumlah yang kita berikan, tetapi bagaimana kita benar-benar meneladani Yesus Kristus yang mau berkorban untuk orang banyak, keselamatan umat manusia. Maka kita pun dituntut, diminta untuk dapat bersaksi juga lewat pelayanan kasih yang kita berikan, entah kita sebagai warga jemaat, kita sebagai warga masyarakat bernegara, kita hidup bersama di tengah-tengah lingkungan jemaat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bagaimana kita memberitakan kasih ini, bagaimana pelayanan kasih ini dapat kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Ini juga mengingatkan kita seperti tadi saya sampaikan, hidup berjemaat, hidup bermasyarakat, bagaimana kita dapat menyatakan kasih Allah, berkat yang kita terima dari Allah, itu juga kita sampaikan kepada orang lain, tidak dibatasi oleh golongan, suku, agama, dan sebagainya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, sekalipun kita ada di zaman yang sukar, tetapi bagian firman ini mengingatkan kita, ketika kita memberi, berilah dengan tulus hati, tetapi juga mengingatkan kita bagian ini bahwa kita menerima dari Tuhan, maka kita juga jangan menutup tangan untuk memberi kepada setiap mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, marilah jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Marilah kita dapat meneladani Kristus dan terus menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita setiap hari, entah dimanapun kita pergi dan berada, di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada, nyatakan kasih Allah itu kepada semua orang. Sebagaimana kita menerima berkat dari Tuhan, maka kita pun juga dapat menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman di saat ini mengingatkan kami bahwa memberi dengan kerelaan hati sebagai wujud kebersamaan kita, tetapi juga menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami di tengah keluarga, masyarakat, jemaat, dimanapun kami pergi dan berada, kami sanggup menyatakan kasih Allah kepada setiap orang. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.